Hai teman-teman semua, di sini saya Ari dan juga dengan teman saya Mel dan nanti akan membahas terkait bagaimana strategi-strategi yang dilakukan Garuda dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terus menghantam industri-industri di negara kita ini dan juga di dunia. Oke, nggak perlu lama-lama, yuk kita simak. Dalam 3 bulan sejak COVID-19 merebak, penerbangan menjadi salah satu industri yang pertama terdampak. Pukulan yang diterima oleh industri ini masuk dalam kategori sangat berat, sebab penundaan penerbangan menjadi satu kebijakan utama yang diambil oleh pemerintah di seluruh negara yang terkena dampak COVID-19 ini. Misalnya saja bisnis penerbangan komersial Amerika Serikat yaitu Airlines Holdings Inc. yang merupakan maskapai utama di Amerika Serikat dan juga JetBlue Airways Corp yang merupakan maskapai bertarif rendah yang terbesar kelima di Amerika Serikat. Mereka melakukan pemotongan perjalanan dan juga melakukan kontrol biaya. Jajaran eksekutif mereka mengaku bahwa mereka melakukan pemotongan perjalanan sebesar 10% untuk rute Amerika Serikat dan Kanada dan juga melakukan pemotongan 20% untuk rute internasional. Di Eropa sendiri, mereka mengakui bahwa mereka mengalami penurunan jumlah kursi sebesar 59,1% dihitung secara tahunan per 23 Maret 2020. Kemudian, bagaimana dengan negara kita Indonesia? Sekarang kita akan bahas spesifik ke maskapai berplat merah kita yaitu Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Persero Tbk mencatat hampir 70% pesawatnya dalam kondisi tidak terbang atau grounded. Kondisi ini disebabkan oleh penurunan rute penerbangan yang sangat drastis. Direktur Utama PT Garuda Indonesia yaitu Bapak Ivan Setiaputra mengaku bahwa pendapatan Garuda Indonesia cukup terganggu akibat merebaknya virus corona di Indonesia dan juga di dunia belakangan ini. Garuda Indonesia mencatat kerugian sebesar 120,2 juta US dollar selama dalam jangka waktu Januari hingga Maret 2020. Hal ini merupakan kerugian yang paling besar selama 5 tahun terakhir yang dialami oleh Garuda. Padahal, di Januari hingga Maret tahun kemarin, Garuda mampu membukukan keuntungan sebesar 20,5 juta US dollar. Kerugian yang dialami oleh Garuda ini diakui merupakan imbas dari merebaknya virus corona. Karena adanya penerapan jaga jarak fisik dan juga karantina wilayah di sejumlah provinsi maupun negara, membuat mobilitas masyarakat dan juga kegiatan penerbangan dibatasi. Kemudian, bagaimana cara Garuda agar tetap bertahan saat virus corona ini terus menghantam? Oke, sekarang kita kupas satu persatu bagaimana strategi Garuda menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pertama, Garuda mengoptimalisasi pendapatan penumpang berjadwal, baik rute domestik dan internasional melalui optimalisasi produksi serta strategi dynamic pricing. Kedua, Garuda meningkatkan pendapatan kargo berjadwal, salah satunya dengan melakukan penerbangan kargo only selama masa pandemi untuk mengompensasi penurunan pendapatan dari penumpang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, Garuda menutup rute-rute yang tidak menghasilkan profit. Keempat, Garuda melakukan right sizing untuk meningkatkan margin di rute-rute potensial. Kelima, Garuda meningkatkan charter revenue yang berkelanjutan dengan membuat kerjasama kemitraan jangka pendek dan jangka panjang. Keenam, Garuda meningkatkan arus kas dengan mengganti cadangan pemeliharaan dengan jaminan pembayaran SBLC dari pihak perbankan. Ketujuh, Garuda secara aktif mencari alternatif pendanaan terkait utang dan pinjaman yang akan jatuh tempo. Kedelapan, Garuda melakukan sinergi dengan Garuda Indonesia Group melalui keselarasan rute dan penetapan jadwal penerbangan yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Dan strategi terakhir, Garuda melakukan negosiasi dengan lessor terkait penurunan biaya sewa pesawat, penundaan kedatangan pesawat baru, maupun opsi early redelivery pesawat.
Selanjutnya, untuk mengantisipasi penurunan jumlah penumpang yang signifikan akibat dari pandemi COVID-19, beberapa hal yang dilakukan Garuda berupa 1. Penyesuaian kapasitas. 2. Diskon untuk rute-rute penerbangan tertentu. Ketiga, optimalisasi potensi untuk layanan kargo dan charter. Keempat, koordinasi erat dengan pemerintah khususnya terkait evaluasi TBA dan TBB sebagai dampak pemberlakuan pembatasan kapasitas pesawat maksimal 70% akibat social distancing. Kelima, efisiensi biaya dan negosiasi ulang dengan vendor-vendor grup baik terkait penurunan harga maupun penundaan pembayaran untuk menjaga arus kas. Dan terakhir, negosiasi dengan lessor untuk terminasi kontrak lebih awal atas pesawat yang kurang produktif. Selanjutnya akan dijelaskan strategi Garuda Indonesia berdasarkan teori manajemen strategi. Strategi retrenchment merupakan strategi penghematan yang dilakukan untuk mengimbangi penurunan penjualan dan laba yang terjadi. Garuda Indonesia melakukan strategi ini dengan cara mengurangi rute maupun melakukan negosiasi atas biaya sewa atau utang yang dimiliki. Sedangkan strategi market penetration merupakan strategi untuk meningkatkan pemasaran melalui strategi pemasaran. Garuda Indonesia melakukannya dengan cara menyesuaikan rute-rute yang memiliki banyak peminat serta memaksimalkan layanan kargo dan charter. Strategi-strategi yang telah disebutkan sebelumnya tentu diambil dengan berbagai pertimbangan. Walaupun beberapa strategi yang ditempuh merugikan beberapa pihak, seperti pada strategi pengurangan karyawan dan penutupan rute, pasti merugikan karyawan dan penumpang. Akan tetapi, dengan melakukan strategi tersebut, Garuda Indonesia dapat melakukan penghematan. Strategi-strategi tersebut dianggap dapat telah menunjukkan hasil. Terbukti, harga saham Garuda Indonesia yang sempat anjlok di akhir Maret berangsur-angsur mengalami peningkatan sejak April bersama dengan strategi penghematan yang dilakukan. Segala strategi yang telah dilakukan oleh Garuda Indonesia tentu dengan harapan agar dapat melewati masa pandemi ini dengan baik. Namun, dengan adanya peraturan new normal yang akhirnya membawa kebiasaan baru, ada kemungkinan Garuda Indonesia akan mengambil strategi baru untuk beradaptasi dengan new normal tersebut. Apapun itu, semoga baik Garuda Indonesia maupun negara Indonesia secara keseluruhan dapat melewati pandemi ini dengan sangat baik. Terima kasih telah menonton video mengenai strategi Garuda Indonesia melawan COVID-19. Jangan lupa tekan tombol like dan share ke teman-teman kamu. Dah.